Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat PABKT TV dimanapun berada, kita bersyukur kepada Allah bahwasanya pada hari ini kita masih bisa berjumpa di Ramadan yang sangat mulia ini. Dan mudah-mudahan pada bulan Ramadan ini kita semua diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat PABKT TV dimanapun berada, pada hari ini, dalam waktu yang singkat ini, izinkan kami memberi judul ceramahnya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Pada bulan suci Ramadan yang sangat mulia ini, semua pasti merindukan bagaimana kita semuanya bisa berada bersama keluarga yang kita cintai. Walaupun kita merantau kemana-mana saja, akan tetapi pertama kita pasti ingin berjumpa dengan kedua orang tua kita. Sahabat PABKT TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Bahwasanya Allah memerintahkan kita jangan menyembah Tuhan kecuali kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Sahabat PABKT TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini adalah penuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah nilai ibadah yang paling tertinggi. Yang kedua, ibadah yang paling tertinggi sesudah Allah Subhanahu wa taala, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Tapi sahabat semuanya, apakah kita pada hari ini sudah berkumpul dengan orang tua kita? Pada bulan suci Ramadan ini, apakah kita semuanya sudah berada di hadapan orang tua kita? Kalau jawabannya belum, telepon orang tua kita pada hari ini. Sampaikan kepada dia bagaimana kabar mereka pada hari ini. Apakah dia sakit? Apakah dia sehat? Apakah engkau lupa? Dulu sebelum engkau dilahirkan di atas dunia ini, engkau itu dikandungnya 9 bulan 10 hari. Tapi apakah engkau berpikir, apakah engkau tidak berpikir bagaimana beratnya rasanya pada saat itu dia mengandungmu 9 bulan 10 hari. Kalau kau tidak merasakan sakit, coba saja batu engkau ikat di perutmu ini, ikat saja di perutmu ini, rasanya apa kira-kira? Kalau seandainya engkau tidak merasakan sakit, coba berat batu 2 kilo, sandang di sini. Enggak perlu 9 bulan 10 hari, cukup 1 minggu saja engkau sandang di perutmu ini batu sekitar 1 sampai 2 kilogram. Apakah engkau tidak merasa sakit? Sahabat PABKT TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
ada satu ketika orang-orang ingin menyayang ibunya. Dan riwayat ini bisa kita lihat seperti Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini beliau tinggal di Yaman. Dia bersama ibunya. Dan Uwais Al-Qarni ini beliau mempunyai penyakit kopak namanya. Penyakit bintik-bintik putih di badannya. Tetapi kalau dilihat bagaimana dia sayang sama ibunya, dia luar biasa sayangnya sama ibunya. Apakah engkau tak melihat? Apakah kau tak merasakan? Uwais Al-Qarni sudah merasakan semua itu. Di dalam penderitaan penyakitnya itu, dia tetap sayang sama ibunya. Bahkan apapun yang diminta oleh ibunya, dia akan memenuhi keinginan ibunya. Sampai-sampai ibunya mengatakan, "Wahai Uwais, semua keinginan ibu sudah engkau penuhi semuanya. Tetapi Uwais, satu yang ibu minta lagi. Di negeri Yaman ini semua orang sudah pergi ke Mekah. Sementara aku belum ke Mekah, Uwais. Jadi permintaan ibu terakhir, Uwais, tolong berangkatkan ibu ke tanah suci Mekah untuk naik haji, Uwais." Lalu Uwais termenung dengan permintaan ibunya tadi. Kenapa seperti itu, sahabat semuanya? Karena kalau dilihat dari dana, dari uangnya, dari hartanya, mungkin tidak bisa memberangkatkan ibunya untuk ke Mekah. Oleh sebab itu, dananya tersebut bisa dibelikan satu anak lembu. Maka dibelilah anak lembu ini. Ketika dibeli anak lembu ini, lalu dibuatlah sebuah kandang lembu di atas bukit yang jauh. Orang-orang terpana semuanya. Kenapa kandang lembu Uwais ini sangat jauh sekali? Dan ketika itu pula Uwais menyandang di atas bahunya ini sebuah lembu tersebut ke atas bukit tersebut. Dan begitu seterusnya, sampai lamanya 8 bulan Uwais ini bolak-balik naik gunung, turun gunung, dan membawa lembu tersebut. Sahabat PA BKT TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, selama 8 bulan beliau sudah bolak-balik sampai lembu itu beratnya sudah sampai 100 kg. Dan badan Uwais sudah tegap seperti atletis, sehingga dia berhadapkan sama ibunya, "Bu, sekarang saya sudah bisa memberangkatkan ibu haji ke tanah suci Mekah." Lalu termenunglah ibunya, kaget. "Iya benar Uwais, bagaimana caranya engkau mau memberangkatkan aku ke tanah suci Mekah?" Lalu kata Uwais, "Naiklah ke atas pundakku ini, aku akan bawa ibu ke tanah suci Mekah." Sampai-sampai di perjalanan, punggungnya Uwais ini berdarah. Sehingga apa yang terjadi? Apa kata ibunya? "Uwais, sudahlah, bawalah saya pulang ke Yaman lagi. Nggak mungkin kita akan pergi ke tanah suci Mekah. Ini punggungmu sudah berdarah. Dilapnya terus. Tenang ibu, saya akan memberangkatkan ibu terus ke Mekah." Sampai di Mekah, di rukun Yamani, beliau tawafkan ibunya. Lalu dia doakan, "Ya Allah, ampunilah dosa ibuku, ya Allah." Lalu apa kata ibunya? "Uwais, kenapa engkau mintakan ampunkan diriku? Berdoalah engkau untuk dirimu." Lalu Uwais mengatakan, "Cukup saya mendoakan ibu agar ibu diampuni dosa-dosa ibu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ibu nanti masuk surga, cukup saya masuk surga dengan ridhonya ibu." Oleh sebab itu, sahabat PA BKT TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah terletak kepada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah terletak kepada murkanya orang tua. Sahabat PA BKT TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sebuah cerita ini bahwasanya sungguh luar biasa ikhlasnya seorang Uwais Al-Qarni yang berbakti kepada orang tuanya. Sehingga apa? Siapa yang berbakti kepada orang tuanya, dia akan mudah masuk surga. Karena kalau seandainya ibunya ridho terhadapnya, maka dia akan masuk surga karena Allah Ta'ala. Oleh sebab itu, ketika Uwais sudah menghajikan orang tuanya, dia mau bertemu dengan Rasulullah, tapi tak bertemu dengan Rasulullah. Setelah itu dia pulang. Lalu Ali bin Abu Thalib, Umar bin Khattab disuruh oleh Rasulullah SAW untuk berjumpa dengan Uwais ini. Apa kata Rasulullah? Wahai Ali, Umar, jumpailah Uwais Al-Qarni. Carilah tanda di pundak, di punggungnya ini. Dia ada tanda putih. Maka minta doalah kepadanya, dan minta ampunkanlah dirimu itu kepada Allah SWT. Bayangkan, Uwais Al-Qarni itu bukan hafiz Al-Quran. Uwais Al-Qarni itu bukan penafsir. Uwais Al-Qarni itu bukan ahlul Quran. Tetapi mulianya luar biasa. Karena apa? Karena baktinya kepada orang tuanya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang sudah punya istri, kalau seandainya pada hari ini engkau lebih sayang kepada istrimu ketimbang ibumu, ingat sekali, kalau seandainya engkau tak menyayangi ibumu, tak menyayangi orang tuamu, wallahi engkau semuanya tidak akan pernah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ridho Allah terletak kepada ridhonya orang tua, bukan terletak kepada istrimu itu. Ingat, mantan istri ada, tetapi mantan orang tua tidak ada. Mantan kedua orang tua kita tidak ada. Oleh sebab itu, setiap hari berdoalah engkau kepada orang tuamu. Kalau seandainya ibu masih hidup, doakan dia. Kalau seandainya ibu sudah meninggal dunia, doakan juga dia. Berbaktilah kepada kedua orang tua kita, sehingga ketika engkau berbakti kepada kedua orang tua, ingatlah, insya Allah engkau akan dimudahkan oleh Allah untuk masuk surga. Di dalam Al-Quran surah Al-Isra tadi Allah menerangkan, imma yablughanna indakal kibru ahaduhuma aw kilahuma. Itu Allah menerangkan. Apa kata Allah? Kalau seandainya orang tuamu sudah berusia lanjut, sudah tua, maka apa yang harus kamu lakukan terhadapnya? Fala taqul lahuma uff. Jangan engkau pernah mengatakan kata-kata ah ketika ditelepon, nah apa kabar sekarang, nah ibu ini telepon terus. Tidak boleh kita mengatakan seperti itu. Para sahabat PA BKT TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seharusnya kalau seandainya dia bertanya tentang kita, tentang kesehatan kita, kita sebenarnya yang harus berbalik bertanya kepada dia, bagaimana perkembangan hidupnya, bagaimana kabarnya sekarang. Itu yang harus kita lakukan kepadanya. Maka jangan kita mengatakan kata-kata ah, fala taqul lahum uff. Jangan kata-kata ah. Yang kedua, jangan pernah kita mengatakan wala tanharhuma, yaitu menghardi orang tua kita. Dulu kita waktu kecil, ingatkah kita? Ketika kita waktu kecil, pasti kita banyak bertanya kepada orang tua kita, ma, umi, abi, ini apa? Ini apa namanya umi? Ini apa namanya abi? Pasti itu pertanyaan kita. Tapi ibu, umi kita, abi kita, dia tidak pernah rewel. Dia tidak ikhlas menjawab pertanyaan kita. Dia selalu ikhlas menjawabnya. Ini apa? Ini jamna. Ini apa? Cangkirna. Ini apa? Kainna. Dia akan jawab seikhlasnya. Begitulah seorang ibu kita ketika waktu kecil kita.
Tetapi ketika dia hari tuanya, engkau malah kadang-kadang mengeraskan suaramu. Ketika orang tuamu mengatakan, "Nah, ini apa, Nak?" "Ini jambu." Karena dia sudah pikun, tidak terdengar sama dia. Sehingga apa yang terjadi? Dia bertanya berulang-ulang, "Nah, ini apa, Nak?" Kadang-kadang engkau mengatakan, "Ibu ini berisik amat, bertanya-bertanya terus." Orang tuamu tidak pernah melakukan hal seperti itu. Ingat itu. Oleh sebab itu, jangan pernah kita mengatakan wala tanharhuma, menghardik mereka, mengatakan bahasa-bahasa yang keras kepada mereka, mengecewakan dia. Jangan lakukan hal tersebut. Terakhir, wala takullahuma wa kullahuma qaulan karima. Dan berkata baiklah ketika kita bertanya kepada dia, ketika kita menjawab pertanyaannya. Jangan pernah kita berkata jangan kita pernah berkata yang kasar terhadap dia, tetapi qaulan karima, yaitu perkataan yang mulia, perkataan yang baik. Kalau ini yang kita lakukan, insya Allah engkau sudah termasuk menjadi orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuamu. Siapa yang berbakti kepada kedua orang tuamu? Seperti Uwais Al-Qarni tadi, berbakti kepada ibunya. Sehingga apa kata Allah? Bahwasanya Uwais Al-Qarni ini dimuliakan oleh Allah. Sampai-sampai tadi Rasulullah SAW memerintahkan Ali bin Abu Thalib dengan Umar bin Khattab agar meminta doa kepada Uwais Al-Qarni agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat PABKT TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini saja mungkin yang bisa kita sampaikan pada Ramadan kali ini. Mudah-mudahan pada Ramadan kali ini puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika di Idul Fitri nanti, mudah-mudahan kita tidak melengahkan bapak dan ibu kita. Jangan berikan rumah yang sangat megah, mobil yang berkilat, uang yang berlipat-lipat kepada dia, tapi cukup sayangi dia, tanya kabarnya, itu yang dia inginkan. Dan mudah-mudahan kau sahabat PABKT TV yang dirahmati Allah SWT bisa berkumpul nantinya di Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah pada tahun 2022 ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan bermanfaat buat kita semuanya. Saya tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ayah, oh ibu, dengarlah rintihan simpuhan rindu kami. Rindu belai kasihmu, rindu hangat cintamu. Oh ayah, oh ibu, dengarlah. Bicara tentang sepenggal kisah, ia akan bercerita tentang suka dan dukamu. Andai angin bisa bernyanyi tentang sebaik cinta, ia akan bersenandung untuk menghapus deritamu. Oh ayah, oh ibu, dengarlah. Maafkan kami, ayah demi ayah, kami di setiap waktu. Semoga rindu
tentang suka dan dukamu. Andai angin bisa bernyanyi tentang sebaik cinta, ia akan bersenandung